ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Teman-temanku yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita semua. Teman-temanku, Alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita memiliki orang tua yang sangat baik. Mereka merawat kita sejak bayi, memberikan kebutuhan kita, menyekolahkan kita agar kita dapat menuntut ilmu dengan baik. Allah telah memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua, seperti dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Ya Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Teman-temanku yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam ayat tadi, kita dilarang menyakiti kedua orang tua, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Seperti apa bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama, menyakiti hati mereka karena perkataan perbuatan kita. Kedua, berkata atau cis dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Keempat, bakhil atau kikir kepada orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua yang kelima, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh dan perkataan buruk lainnya. Yang keenam, menyuruh orang tua, misalnya menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua dan lemah. Tetapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidaklah mengapa. Karena itu seorang anak harus berterima kasih dan membantu orang tua. Yang terakhir, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Untuk itu, ayo kita berbakti kepada orang tua. Seperti apakah bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua? Pertama, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa
memberi kegembiraan kepada seseorang mukmin, termasuk sedekah, lebih utama lagi kalau memberi kegembiraan kepada orang tua kita. Yang kedua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya dibedakan ada berbicara antara kepada kedua orang tua dengan teman atau dengan yang lain. Ketiga, tawadu, rendah hati. Tidak boleh kibir, sombong apabila sudah meraih sukses. Karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan, kita diberi makan, minum, dan pakaian oleh orang tua. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua, diantaranya dengan doa berikut. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu kecil. Doa dari hadis, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman yang dirahmati Allah, apabila kedua orang tua telah meninggal, maka yang harus kita lakukan adalah 1. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha, jujur. Bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu masih hidup. Kedua, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. 3. Selalu memintakan ampunan untuk keduanya. 4. Membayarkan hutang-hutangnya. 5. Melaksanakan wasiat dengan syariat. 6. Menyambung silaturahmi kepada orang keduanya juga pernah menyambungnya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua. Amin. Terakhir, berikut ini saya akan ceritakan kisah salafus saleh dengan mengamalkan berbakti kepada orang tua dan yang patut kita tiru. Kisah pertama. Suatu hari, Ibnu Umar melihat seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang tersebut lalu berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, menurutmu, pendapatmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, meskipun sekedar atau orangan ibumu ketika melahirkanmu, akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amal yang engkau lakukan." Kisah kedua, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai ada orang yang berkata kepadanya, "Engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu, akan tetapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu." Beliau menjawab, "Aku takut kalau tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga aku berarti mendurhakainya." Kisah ketiga, Haywah binti Syuraih adalah seorang ulama besar. Suatu hari ketika beliau sedang mengajar ibunya, memanggil, "Hai Haywah, berdirilah, berilah makan ayam-ayam dengan gandum." Mendengar panggilan ibunya, beliau lantas berdiri dan meninggalkan pengajiannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang oleh Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan menghindarkan
dari berbagai malapetaka dengan izin Allah Azza wa Jalla dan akan dimasukkan ke surga. Semoga dengan sebab berbakti kepada orang tua Allah masukkan kita ke surga. Amin. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.